Berita pertama, gagal menang lawan Irak dan Filipina, jangan hujat pemain timnas Indonesia. Berita kedua, pengakuan jujur rekan Shin Tae-yong, banyak pemain timnas Indonesia menurun permainannya. Berita ketiga, bikin blunder beruntun bareng timnas Indonesia, Jordi Amat jadi sorotan. Berita keempat, cara Shin Tae-yong selamatkan nasib timnas Indonesia, berharap tuah jago kandang. Berita kelima, PSSI segera evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Mari simak ulasan berikut ini. Berita pertama, gagal menang lawan Irak dan Filipina, jangan hujat pemain timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, meminta kepada pecinta sepak bola tanah air untuk tidak menghujat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Kata Nova Arianto, lebih baik para supporter memberikan masukan yang mendukung kepada pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, supporter kesal karena timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina pada pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Supporter menilai para pemain timnas Indonesia bermain tidak sesuai harapan. Tidak perlu menghujat pemain, tetapi lebih baik berikan masukan yang positif. Tujuannya agar pemain bisa belajar dan terus berkembang ke depannya, kata Nova Arianto. Berita kedua, pengakuan jujur rekan Shin Tae-yong, banyak pemain timnas Indonesia menurun permainannya. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengakui banyak pemain tim merah putih yang menurun performanya. Pada laga pertama, timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak di Basra International Stadium. Selanjutnya, skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila. Kata Nova Arianto, menjalani 2 pertandingan tandang sangat tidak mudah. Nova Arianto seakan tidak percaya melihat penampilan Mark Klok dan kawan-kawan dalam 2 pertandingan itu. Bahkan, ex-pemain Persib Bandung itu menyebut adanya penurunan permainan yang dirasakan para pemain. Berita ketiga, bikin blunder beruntun bareng timnas Indonesia, Jordi Amat jadi sorotan. Bek 31 tahun kelahiran Spanyol itu telah melakukan 2 kesalahan fatal sepanjang 2 laga awal, yang membuat timnas Indonesia gagal meraih poin penuh pada laga pertama. Jordi Amat bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Jordi Amat melakukan kesalahan fatal karena mencetak gol bunuh diri pada menit ke-35. Jordi Amat kembali melakukan blunder fatal saat timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 pada matchday kedua. Setelah bikin blunder beruntun bareng timnas Indonesia, Jordi Amat langsung menjadi sorotan netizen tanah air. Tak sedikit warganet yang kecewa dengan penampilan bek veteran yang memiliki pengalaman main di Liga Spanyol dan Liga Inggris itu. Berita keempat, cara Shin Tae-yong selamatkan nasib timnas Indonesia, berharap tuah jago kandang. Shin Tae-yong berniat memanfaatkan laga kandang untuk menyelamatkan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ya, kami memang baru mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan pertama. Tetapi kami masih mempunyai beberapa laga kandang, dan kami akan kuat saat bermain di lapangan sendiri. Saya tetap menyimpan keyakinan dan berpikir positif bisa lolos dari grup, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini masih memiliki 3 laga yang akan dimainkan di kandang. Bila mampu menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026.
Berita kelima, PSSI segera evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Mari simak ulasan berikut ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Shin Tae-yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan juga Bima Sakti bersama timnas U17 Indonesia baru saja bertarung di Piala Dunia U17 tahun 2023. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia baru saja menggelar rapat dengan anggota eksekutif PSSI. Tujuannya untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan bahwa Shin Tae-yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Anggota Exco PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan timnas di beberapa laga sebelumnya. Pemanggilan akan dilaksanakan segera dalam waktu dekat ini. Berita keenam, berharap Marcelino Ferdinand segera bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong, performa tim bakal lebih baik. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong berharap Marcelino Ferdinand bisa pulih dari cedera dan membela skuad Garuda lagi, sebab menurutnya kehadiran Marcelino bisa meningkatkan performa timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Tentu, Shin Tae-yong amat merindukan kehadiran Marcelino, sebab tanpa adanya Marcelino, timnas Indonesia kekurangan gelandang kreatif. Gara-gara absennya Marcelini itu, timnas Indonesia pun meraih hasil negatif di dua laga awal. Shin Tae-yong berharap proses pemulihan cedera yang dijalani Marcelino berjalan lancar. Hal tersebut agar timnas Indonesia bisa segera menggunakan jasa Marcelino. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kehadiran Marcelino membuatnya akan leluasa menyiapkan skema tim. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua tim akan berlangsung kandang timnas Indonesia pada 21 Maret tahun 2024. Berita ketujuh, kabar dari tetangga, timnas Thailand resmi pecat Mano Polking. Park Hang-seo segera merapat. Timnas Thailand resmi memecat Mano Polking sebagai pelatih kepala. Hal ini semakin memperkuat dipilihnya Park Hang-seo. Kabar pemecatan Mano Polking diumumkan langsung melalui akun Instagram timnas Thailand. Dalam unggahan tersebut, timnas Thailand mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Mano Polking. Sementara itu, hal ini semakin memperkuat kabar terkait Park Hang-seo yang bakal ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Thailand. Seperti yang diketahui, mantan pelatih timnas Vietnam itu kerap dikait-kaitkan menjadi suksesor Mano Polking dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Park Hang-seo dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan pihak timnas Thailand untuk mewujudkan hal tersebut.